saya pribadi juga butuh waktu untuk bisa belajar, untuk bisa berbicara, apalagi di sini gitu kan. Nah, apalagi yang nggak punya ilmu gitu. Nah, kalau misalkan nih ada yang baru mau main, tapi hanya berdasarkan cerita aja, cerita sukses. Masuk dong di saham BBCA, masuk dong di saham BBRI, itu akan selalu berkembang. Boleh nggak kira-kira kita ikutin seperti itu? Karena memang sahamnya sebenarnya saham-saham bagus. Gimana menurut Mas Ai? Iya, sebenarnya selama fundamental perusahaannya bagus sih is okay gitu. Karena sebuah perusahaan atau emiten gitu ya, atau saham yang memang dikatakan bagus, walaupun ada fluktuasinya, tapi secara jangka panjang dia pasti akan memberikan return yang bagus gitu ya. Kalau tadi Safinas bilang kayak BBCA, BBRI itu kan udah terbukti gitu ya. Dari tahun ke tahun dia selalu returnnya oke, belum lagi dividennya gitu. Jadi memang kalau ada orang berdasarkan itu aja gitu ya, informasi orang aja, dan kebetulan sahamnya memang saham bagus, ya dia hoki gitu ya. Tapi kan yang disayangkan kalau bisikan goibnya ini saham-saham yang gak jelas gitu kan. Nah ini yang berbahaya kan, yang mungkin tadi Pak Prabowo bilang sifatnya judi gitu ya, karena spekulasi gitu ya. Oke, mungkin orang itu bisa untung gitu yang membisiki itu, tapi belum tentu kan orang yang dibisiki ini bisa untung juga gitu. Namun kalau misalkan untuk jangka panjang dan sahamnya bagus, harusnya bisa untung. Karena kita belajar dari beberapa investor sukses ya di Indonesia, ada Pak Lo Keng Hong. Iya, mulainya juga dollar cost averaging, dari uang pensiun dininya dia mulai investasi, dan dia nggak langsung pensiun dini, bahkan mulainya sudah di usia yang cukup tua dong, bukan usia muda. Dan dia langsung dia kaya itu nggak secara langsung, nggak sebulan 2 bulan setahun, setelah 20 tahun kalau nggak salah dia baru bisa menikmati. Iya, dia sempat rugi juga. Warren Buffett juga dia mulai investasi dari usia 11 tahun. Di usia dewasa dia baru mulai merasakan manfaatnya. Jadi memang butuh proses dan butuh waktu gitu ya. Nah kadang-kadang kan orang-orang yang maunya instan gitu ya, pengen cepet kaya, pengen cepet untung, pengen cepet banyak duitnya gitu. Ini yang seringkali terjebak gitu ya, akhirnya spekulasi tadi. Gitu. Tapi Mas Gufron, kalau kita lihat ya, dengan cerita Pak Prabowo nih, returnnya pada saat itu cuma 1%, apa yang bisa kita koreksi ke Pak Prabowo? Mungkin apa kesalahan Pak Prabowo pada saat itu? Salah pilih barang. Oh, salah pilih barang. Salah pilih barang pasti. Salah pilih barang. Mungkin ya, ini kan kita nggak tahu persis Pak Prabowo waktu itu. Beli apa pada saat itu ya? Kita kan beliau nggak jelasin waktu itu. Cuman yang sangat jelas kita bisa prediksi adalah dia salah pilih barang. Sahamnya salah. Dapat informasinya mungkin juga salah. Bisa jadi emosional juga, ya kan? Karena namanya juga investasi. Kata kuncinya harus rasional. Iya, dan mungkin saat itu belum ada CNBC Indonesia. Bisa jadi dong. Jadi belum ada informasi. Tapi ya. Pak Prabowo itu investasinya di Eropa loh. Oh iya. Berarti dia harusnya nontonnya CNBC Internasional. Iya. Tapi kan knowledge bisa dapat dari mana aja. Betul ya. Betul. Oke, kita masuk ke komen berikutnya di @ggiri_5. Pak Prabowo 5 tahun, return 1% aja sudah kapok. Apa kabar yang 3 tahun return minus 30%? Karena emiten kena suspensi lagi. Nah, maksudnya emiten kena suspensi gimana? Iya, udah 3 tahun minus 30%, emitennya kena suspensi, digembok gitu kan. Dia nggak bisa diperdagangkan. Itu juga menjadi istilahnya apa ya, opportunity loss gitu ya dari investor kan. Jadi memang itu intinya adalah gimana caranya kalau kita investasi itu pemahaman kita udah baik terhadap produk yang kita beli gitu ya. Saham yang kita beli itu benar-benar kita tahu itu sih tadi Gufron bilang ya, barangnya apa gitu ya, potensinya bagus nggak gitu ya. Karena kalau nggak paham dan nggak tahu ya resikonya besar, apalagi saham yang pergerakannya detik per detik. Gitu. Iya. Kalau suspensi itu masih bisa balik nggak sih? Ya bisa aja kalau dibuka lagi. Masalahnya syarat untuk buka gembok itu banyak. Iya. Itu harus dipenuhi dulu dari emitennya sendiri. Bisa kan penyebab suspensi itu macam-macam ya, beberapa. Ada karena kesalahan manajemen, ada masalah soal keterbukaan informasi apapun. Ya, itu harus diberesin dulu tuh. Nah gini Saf, sama Ayi. Jadi mungkin kalau kita balik ke kasus Indonesia lah ya. Kita belajar dari sekarang kondisi market Indonesia ini kan, kemarin aku cek data tuh terakhir sekarang berdasarkan data single investor identification itu, sekarang investor kita di Bursa Efek Indonesia itu ada 6 jutaan lah ya, 6 juta lebih lah ya, 6 juta lebih. Nah ternyata investor yang kategorinya individu atau mungkin versi Pak Prabowo adalah investor kecil, retail, itu 53% loh. Meningkat. Bagus banget. Jadi dari 6 juta itu, lebih dari separuh itu investor individu. Terus dari investor individu yang 53% ini ya, 70 lebih persen itu umurnya di bawah 40 tahun. Artinya edukasi,
literasi itu jadi penting banget kalau kita bahas market Indonesia ya, agar kita tidak terjebak dari kata Pak Prabowo judi tadi itu. Karena kalau umur masih muda bisa jadi informasinya belum lengkap, belajarnya belum utuh gitu misalkan terkait apapun isu mau fundamental mau teknikal gitu ya. Kalau teknikal kita harus belajar juga loh, misalnya candlestick, terus sama tadi kamu tuh bilang soal dollar cost averaging ya, segala macam itu harus belajar dulu. Kalau anak-anak yang model di bawah 40 tahun bisa jadi ini dia lihat temennya, oh dari uangnya cuma jadi segini tiba-tiba jadi segini, oh gue juga mainin kah, ikut main lah segala macam. Nah, itu yang bahaya. Jadi itu oke aja. Kata Bursa Efek kan literasi itu kunci gitu kan ya. Mengajak semakin banyak orang untuk main saham gitu di Bursa Efek. Cuman sebelum diajak suruh belajar dulu gitu. Ya kan? Ya, makanya siapa Bursa Efek itu punya sekolah pasar modal, kemudian galeri investasi bekerja sama dengan kampus. Itu harusnya dikencengin terus supaya yang dimaksud Pak Prabowo itu nggak kejadian di kita gitu loh. Dan angka tadi itu sebenarnya meningkat juga karena adanya investor-investor generasi corona. Ya nggak sih? Dimana memang ada yang berhasil, tapi ada juga yang akhirnya rugi besar-besaran. Karena pada saat itu semua orang tidak bisa mencari uang dan investasi di saham dilihat menjadi salah satu peluang yang bisa dikerjakan dari rumah. Betul ya? Makanya angka tersebut meningkat 50% di mana kebanyakan adalah di bawah 40 tahun. Nah, ini juga ada yang bilang, investasi Pak, jangan trading. Banyak yang salah paham nih di sini. Sebenarnya trading adalah bentuk dari investasi. Tapi kenapa orang masih berpikir seperti ini? Investasi Pak, jangan trading menurut Yami Zero. Gimana Mas Ai? Ya, jadi investasi itu kan ada jangka waktunya ya, ada termsnya gitu. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Nah, konotasi orang kalau jangka panjang tuh disebutnya investasi. Padahal yang jangka pendek juga investasi. Cuma memang di Indonesia, atau mungkin di dunia lah, nggak hanya di Indonesia, jangka pendek itu seringkali dikenal dengan trading gitu, trader gitu. Padahal ya trading ini juga bagian dari investasi. Cuman istilahnya aja disebutnya trading gitu. Kenapa disebutnya trading? Karena dia jual beli jangka pendek gitu. Jadi untuk mempermudah trading gitu ya. Aktivitasnya trading, investornya disebut trader gitu kan. Itu juga sebenarnya bagian dari investasi. Jadi investasi itu kan ya tergantung jangka waktu orang masing-masing ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada yang detik per detik dia jual beli, ada juga gitu kan. Ada yang mungkin 10 tahun dia baru jual gitu kan, ada juga gitu. Jadi memang tergantung profil resiko dan juga tujuan investasi dari masing-masing orang. Iya, gitu bahkan ada yang komennya sejauh kayak Bapak rugi karena Bapak main saham, bukan investasi saham. Itu. Nah ini bingung lagi, main saham di sini maksudnya apa nih? Di sini main saham maksudnya apakah dia pengepul kah, main langsung langsam kah, makanya akhirnya rugi atau gimana kan? Iya. Kalau di investasi itu kan main ibaratnya kayak main-main gitu. Ya trader tadi iya, gitu main-main itu kan belum tentu dia paham apa yang dia beli. Gitu. Itu lagi balik-balik ke situ. Investasi berarti dia sudah paham. Dia sudah tahu apa yang dia beli, makanya disebut investasi aktivitasnya. Tapi kalau sifatnya main-main, namanya main-main tuh kayak coba-coba kan. Yaudah deh gue coba beli deh. Mudah-mudahan untung gitu kan, mudah-mudahan gitu ya, dia nggak tahu. Tapi kalau dia udah yakin dan dia udah paham ya disebut investasi, dan itu secara resiko juga lebih dimitigasi gitu dibanding yang main-main tadi gitu. Oke, Mas Gufron, tapi dengan adanya nih pendapat kalau misalkan yang main investor retail tuh belum tentu berhasil, yang pasti menang tuh ataupun yang pasti sukses tuh adalah bandar. Sedangkan kita sudah sering menemukan tadi Lo Keng Hong, lalu Warren Buffett juga memulainya dari kecil-kecil dengan metode dollar cost averaging, saya pun dengan angka kecil. Sebenarnya benar nggak sih statement kalau bandar tuh akan selalu bisa memenangkan investasi saham ini? Kalau menurut aku bandar nggak harus menang, nggak harus menang. Ada bandar yang kalah, ada juga, kita bisa cek lah ke belakang itu. Jadi mungkin yang tepat ya memang ada bandar. Investor kecil pun bisa menang, tapi memang harus pinter. Jadi kata kuncinya kalau aku bilang sih, kalau mau investasi saham harus cerdas, harus punya ilmunya. Siapapun bandarnya, ini kan ya. Kita nggak. Jadi kalau investor retail nih ya, kalau Pak Prabowo lebih fokus ke soal investor retail, berarti kita harus cerdas menangkap peluang. Bandar lagi ngapain, kita ambil peluang dari situ. Mau naikin saham, kita ambil peluang. Dia mau nurunin saham, kita ambil peluang. Itu kuncinya. Bukan soal ini ada bandar, terus nanti yang investor retail kalah, nggak gitu. Karena dua-duanya ini bisa kalah, bisa menang. Cuman memang kalau main probability ya, lebih banyak bandar yang menang daripada investor retail yang kalah. Lebih banyak yang bandar yang menang daripada investor retail yang kecil yang menang gitu loh. Secara probability ya, tapi bukan berarti bandar selalu menang, enggak. Iya, kalau berbicara bandar nggak selalu menang, kita pernah ingat case untuk salah satu saham
game atau toy di Amerika Serikat di mana saham itu dimainkan oleh Bandar, GameStop, ya kan? Itu kan di mana Bandar kalah saat itu oleh retail justru, ya kan? Jadi memang Bandar sebenarnya nggak selalu menang. Jadi statement itu mungkin kurang tepat bisa dikatakan seperti itu, ya. Betul. Nah, kita masuk lagi nih ke statement dari Sukma Taruna. That's true, saham itu bukan untuk main-main. Investasi saham memerlukan analisis teknikal dan fundamental yang baik. Itu seperti yang tadi disampaikan. Itu baru benar nih. Iya. Nah, ini kayaknya pemain juga nih. Iya, dia pemain nih, udah handal nih ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah ini akan jadi sentimen negatif atau positif sih ke pasar dalam negeri. Apalagi Pak Prabowo kan mengangkat isu ini, akhirnya ramai gitu kan. Apalagi sekarang banyak investor-investor yang FOMO. Kira-kira dengan adanya statement ini, akhirnya banyak nggak nanti yang jadi investor retail kabur dengan adanya? Nah, sebenarnya yang harus kita baca adalah maksud dari tujuan Pak Prabowo menyampaikan kalimat tersebut atau pernyataan tersebut ya, Safinas. Kalau aku sih melihatnya gini ya, mungkin Pak Prabowo ini mengingatkan gitu ya, kalau untuk investasi di saham atau di pasar modal itu jangan main-main gitu ya. Dia mengacu kepada pengalaman dirinya pribadi ketika dulu mungkin masih muda, dia pernah melakukan investasi di saham di Eropa, mungkin dia waktu itu belum terlalu istilahnya teredukasi atau mungkin ikutan temennya atau apa, kita juga nggak tahu karena Pak Prabowo nggak menceritakan secara detail ya. Jadi mungkin message-nya baik gitu ya, dalam arti kalau kita investasi dimanapun, tidak hanya di saham gitu ya, ya jangan main-main, apalagi retail. Kenapa? Investasi di pasar modal atau pasar saham ini kan padat modal. Ya memang yang big fish ini ya, yang disebut quote unquote bandar atau pemodal besar ini memang dia bisa menggerakkan pasar karena modal dia lebih gede. Itu kan istilahnya hukum ekonomi. Siapa yang memiliki modal lebih besar ya dia bisa kemungkinan menggerakkan bukan hanya di pasar saham nih, bukan hanya di pasar saham. Bisa berlaku di sektor ini. Tapi benar tadi kata Gufron, belum tentu yang modal kecil ini juga rugi gitu ya. Kalau memang dia tahu istilahnya, kalau bahasa gampangnya follow the money gitu ya, ya dia bisa untung juga. Jadi memang harus pintar-pintar membaca situasi dan informasi yang ada. Ya, gitu. nah Mas Gufron, tadi kan Mas Gufron sempat menjabarkan bahwa banyak sekali sekarang artinya investor-investor retail ya kan. Apakah yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, OJK dalam memberikan literasi keuangan termasuk kita sebagai media ini sudah cukup masif atau kita masih memerlukan langkah yang lebih progresif lagi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan big picture-nya itu udah banyak banget informasi soal saham, obligasi, pasar modal ya, produk-produk pasar modal. Tapi kan banyak juga yang nyisipin akhirnya menyisipkan tujuan-tujuan tertentu, belilah jadinya saham ini ya. Gitu kan. Kalau namanya anomali pasti selalu ada lah, Safinas. Ya, anomali kita bisa cerita soal kemarin kasus-kasus beberapa apa namanya, kita coba robot trading, kemudian ada influencer yang ternyata setelah dicek ulang dia nggak ada ilmunya, dia nggak punya sertifikasi ya nggak usah sebut merek lah ya kita ya, itu mungkin ya kalau Safinas nanya apa yang harus dilakukan, ya apa yang sudah cukup apa belum gitu ya pertanyaanmu ya. Kalau secara informasi, kalau menurut aku sudah cukup. Ya seperti ada CNBC Indonesia itu informasinya wow, setiap hari itu banyak banget yang kita investor atau masyarakat itu tinggal pilih. Dia mau main saham yang mana, dia mau main instrumen yang mana, tinggal pilih. Informasinya udah banjir lah kalau menurutku. Nah, tapi cuman namanya juga industri ya. Industri itu pelaku pasti ada yang nakal. Nah, itu mungkin yang harus penegakan hukum. Berarti di situ ada OJK, bursa sama OJK tuh harus lebih kental lagi nih permainannya nih. Karena semakin canggih nih yang main di luar sana nih. Nah, itu mungkin. Jadi lebih disiplin mantau influencer. Ketika ada influencer ditanya, ini lo sudah ada ilmunya belum? Ditanya dulu sebelum bicara di depan publik. Terus ada juga ternyata nggak punya izin, dia bisa mengelola uang orang lain itu ya. Itu nggak boleh juga influencer kok mengelola, dititipin lagi dananya. Nah itu udah. Dari sisi lain masyarakat juga harus diedukasi. Jadi kuncinya menurutku Safinas ya, lebih kencang lagi edukasinya. Mendekati semua komunitas, ini kuncinya di komunitas juga sih. Komunitas yang selama ini mungkin Bursa Efek sama OJK belum terlalu aktif di situ, lebih banyak diajak. Benar, diajak di acara-acara, dibanyakin lah acara-acara edukasi. Kerja bareng sama CNBC Indonesia. Betul. Nah, makanya itu saya mau mengundang nih Pak Prabowo dan Mayor Teddy sebagai orang terdekatnya. Mari ikut kelas cuan ya. Biar bisa kita ajarin. Jadi nggak lagi nih hilang 1%, cuma dapat 1%, nggak akan nih.